Disiarkan dari kawasan metropolis Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Hai sahabat kreatif. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu banget ya, kelas inspirasi. Kalau tadi kamu udah aku perkenalkan ya dengan tamu spesialnya kita nih hari ini di Pro 2 FM sahabat kreatif. Yang pasti ini adalah pelaku seni peran juga pasti kan, karena pelatih teater tuh pastinya jago banget seni peran. Jadi pengen banget sih, kalau dulu kan kita tuh sering banget lihat kayak sampai sekarang sih nonton film, kemudian kadang-kadang pernah nggak sih kamu nonton pertunjukan teater misalnya? Ih kok keren sih, kok mereka bisa sih gitu kan ya. Nah itu dia yang bakal kita kepoin ya. Jadi hari ini kita bakal ngobrol seputaran dunia teater ya, bareng pelatih teater kita sekaligus yang mungkin bakal kasih tips and trick gimana sih kalau seandainya kita tuh pengen terjun ke dunia teater atau bahkan pengen jadi pelatih teater, boleh ya. Oke, udah ketemu secara virtual nih Sobat Kreatif, ada Kakak Muhammad Yunus. Hai Kakak Yunus, Halo, selamat pagi. selamat pagi. Wih, fresh banget sih pagi ini ya Kak Yunus ya. Oke deh, kita jadi ngobrolnya via Zoom aja kayaknya pagi ini. Kak Yunus lumayan Ya, sibuk nggak apa-apa. juga sih kayaknya ya belakangan nih. Kesibukannya apa aja sih Kak Iya, Yunus? kalau sekarang kan masih sibuk produksi dan latihan-latihan baik secara online maupun offline sih. Oh Jadi gitu. kita Ya. sekarang lagi ada persiapan untuk pertunjukan virtual gitu kan. Wih keren banget. Ah, ah. Berarti latihan juga bisa offline ya Kak ya? Bisa online ya maksudnya Iya, ya? Online bisa dan offline online bisa. juga sih. Heeh, 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 Kalau heeh. untuk tahap untuk pembendahan naskah dan juga reading kita Mhm. lewat online saja. Kalaupun Oke. offline itu kita batasi kalau selama masa pandemi ini kan. Jadi Mhm, mhm. paling ada berapa orang itu. Biasanya rame, Aha. satu kali pertemuan itu ada 30, itu kita batasi 10 atau 7 orang atau 5 orang. Mhm. Dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang jelas ya. Oke, itu dong Mm. pasti ya sampai kreatif ya. Nah, jadi kita akan bercerita tentang seputaran teater ya, langsung dengan pelatih teater kita yang mungkin juga bakal kasih inspirasi buat kamu pengen juga nih gimana sih untuk jadi seorang pelatih teater. Bisa nggak kira-kira ya? Kamu juga bisa tanya-tanya nanti melalui WhatsApp ya sampai kreatif di 0857 2-nya 5 kali 916 atau bisa juga kamu nanti ke live streaming kita ya di live chat YouTube channel RRI Palembang. Subscribe-nya jangan lupa dong. Oke, Kak Yunus, nanya Iya, dong. nggak apa-apa. Oke, Ini oke, boleh. pelatih teater ini udah advance pasti ya, iya dong. Jangankan jadi Insya pelatih Allah. ya, jangankan jadi pelatih. Kadang-kadang untuk menjadi seorang pemain teater aja belum belum tentu Hmm. bisa kita ya, sampai kreatif ya. Oke deh. Iya. Ini gimana ceritanya sih seorang Kak Yunus akhirnya bisa menjadi seorang pelatih teater, Kak? Oh, perjalanannya itu lumayan cukup panjang Iya. ya. Karena kan berteaternya itu dimulai dari ketika masih duduk di bangku SMA. Heeh. Nah, jadi memang sudah aktif di situ, kemudian memang sudah tertarik sejak kecil. Heeh. Kebenaran saya tinggal di lingkungan sekitar sekolah, Mhm. jadi lihat anak-anak teater lagi latihan. Jadi ketika masuk di SMA, akhirnya ketemu dengan yang namanya kegiatan eskul teater kan, Oh, dan iya akhirnya iya. saya aktif di sana. Heeh. Tamat dari sekolah juga lanjut lagi ke universitas Heeh. berteaternya, dan sampai sekarang ya alhamdulillah masih terus aktif untuk jadi pelatih teater. Wih, Eh, keren nih. itu di sekolah-sekolah juga kan. Heeh heeh Jadi heeh. dari proses mulai dari SMA kemudian sampai dengan sekarang lumayan Mhm. banyak ketemu dengan kakak-kakak seniman dan Mhm. ketemu juga dengan teman-teman yang memang punya hobi yang sama di Iya. sana. Kemudian di kegiatan nasional juga itu kan kita ketemu-ketemu di situ, Heeh. dan ya Mhm. alhamdulillah sampai sekarang jadi pelatih teater. Heeh. Dipercaya sih, masih dipercaya untuk jadi pelatih teater. Oke, jadi gitu ya. Berarti udah lama Iya, ya Kak, udah berapa tahun sih Kakak menjadi seorang pelatih teater nih? dari tahun 2003 Mhm. sampai 2021 ini sih. Oh 2003? Iya, Beneran dari Kak? tahun Udah lama 2003, bener. banget. Wah, udah lama banget ya kalau gitu ya sampai kreatif ya. Oke Iya. deh, jadi 2003 sampai sekarang udah jadi seorang pelatih teater. Nah itu Mm. dia nih yang kerennya sampai kreatif. Terus lagi berarti awalnya tadi kan katanya kan ngelihat dulu nih ada yang latihan teater jadi tertarik banget. Tapi apa sih yang Mm. bikin kakak paling terpanggil banget akhirnya, aduh aku pengen nih menekuni dunia teater nih gitu. Karena kalau cuma lihat doang kan, bisa nggak, bisa Nah, nggak. Tapi akhirnya kakak tuh kayak bener. pede dan sangat tertarik itu gimana nih ceritanya kak?
Yang jelas waktu SMP aku merasain bahwa aku ini tipe orangnya introvert loh. Jadi orang yang Aha, pemalu. aha, Kemudian kalau ngobrol dengan teman-teman itu nggak seaktif teman-teman yang lain ya. Tapi di oke, dalam diri kita ini pada waktu SMP itu ingin sih ada memiliki hal untuk berkomunikasi, aha, punya aha. banyak hal yang ingin dibicarakan kan. Iya 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 Nah, iya iya. jadi kebenaran waktu masuk SMA dan saya tertarik dengan hal tersebut, apalagi Mhm, waktu SMP teman-teman saya yang bilang bahwa saya ketika menulis puisi mhm. itu katanya bagus, mereka Aha, bilang iya kan. iya iya iya. Karena pernah waktu SMP ada pengalaman di mana teman minta buatin surat cinta. Wih. Jadi jadi temanku Heeh heeh. terkejut kan. Heeh heeh Tuh, heeh. Nus katanya terima kasih ya katanya. Itu pacar gue kemarin yang dikirim surat cinta itu katanya benar-benar terharu baca surat cintanya Cie. katanya. Katanya seperti itu. Heeh Jadi heeh heeh. katanya kalimat-kalimatnya itu puitis dan benar-benar seperti orang sudah dewasa katanya Iya. seperti itu kan. Nah, Oke. melihat gejala-gejala itu ada di dalam diri saya, Heeh heeh heeh. kebetulan waktu SMA ketemu dengan yang namanya ini teman-teman yang suka di ekskul teater. Heeh. Saya juga awalnya tidak tahu sih teater itu apa kan. Oh, ternyata akhirnya saya ke sana dan ternyata mungkin disitulah wadah saya untuk berkreativitas dan Heeh. berkarya begitu. Oke, tapi nggak terima job sampingan untuk bikinin Heeh. puisi untuk pacarnya nggak ya, Kak, ya? Ada side Iya, job nanti? nggak lagi kalau sekarang. Nggak lagi, nggak sempet lagi gitu Iya, kan nggak ya? sempat lagi kalau Oke. sekarang. Dan kalau Heeh. saya lihat juga asiknya berteater itu Mhm. kebanyakan rata-rata untuk anak-anak remaja mereka berteater takut karena tidak bisa acting, Iya nih. malu. Padahal Mhm. sebenarnya kalau saya pikirkan sekarang, berteater itu bukan cuma kita harus dituntut untuk bisa acting, tapi Mhm. banyak nilai-nilai lain yang kita dapatkan di sana. Nilai Mhm. kerjasama, kemudian bagaimana kita bisa mengamati hidup itu untuk menjadi hal yang memotivasi diri kita ke depannya nanti. Mhm mhm. Terutama untuk anak-anak remaja kan. Iya, bener bener. Anak-anak remaja kan pada umumnya mereka masih labil ya, Mhm. rata-rata masih labil Mhm. terkadang. Dan kalau seandainya ikut teater, mudah-mudahan bisa dikontrol emosional mereka Iya untuk deh. bisa menghandle yang namanya rasa takut, rasa tidak Mhm. percaya diri dan lain sebagainya. Kalau Oke. aku menerjemahkan teater sekarang ini bukan lagi eh, untuk bagaimana kita bisa belajar acting, Mhm. tapi lebih ke praktek di kehidupan Oke kalau saya oke. belajar teater untuk Iya saat iya ini iya iya iya. gitu. Heeh. Karena fasenya udah tinggi nih kalau Kak Yunus kan, kalau kita Iya kita yang masih pemula kan, bener. aduh latihan akting dulu deh gitu. Heeh, Oke. heeh, Heeh heeh. Jadi mhm. kalau Kak Yunus mah tinggal, aplikasinya aja ke kehidupan. Ternyata ada Iya, dampaknya juga ya, Kak, ya, pengaruh banget nih ya bener kegiatan bener Kakak bener berteater dengan kehidupan. Apa nih yang paling Kakak rasakan bener. kalau gitu? Yang pertama itu bisa berkomunikasi dengan baik Ah yang hah. jelas. Iya. Kemudian memiliki mental yang jelas, Mhm. mental yang positif. Mhm. Kan biasanya anak-anak remaja karena kalau saya sekarang kan lagi terlibat berteaternya dengan anak-anak SMA tuh. Oke. Jadi Ah hah. rata-rata dari mereka kan biasanya kalau saya amati memiliki kecenderungan mental yang sebenarnya mereka memiliki hal tersebut, tapi arahnya itu yang kurang terarah terkadang. Iya iya iya. Mereka ya rata-rata para remaja yang saya temukan sekarang kan Mhm. kalau seandainya mereka temperamental, rata-rata mereka yang memiliki mental yang benar-benar berani, tapi ketika di atas panggung atau berbicara di depan orang banyak, Mhm. mentalnya langsung ciut. Nah, Bener, di iya situ sih. sih Heeh heeh heeh. tantangan saya juga di situ. Mhm mhm. Heeh, Oke. dan asiknya berteater itu ya itu tadi bisa mengolah anak-anak untuk biasa punya arah yang lebih positif lah untuk Iya. kegiatannya. Iya bener banget. Tapi emang Heeh, kelihatan ya orang-orang teater tuh selalu terlihat orang yang berani ngomong, berani tampil show betul, off, iya pasti benar, pasti berani heeh, ya, rata-rata orang teater kayak gitu ya, Kak, ya. iya, Jadi heeh manfaatnya heeh, besar banget nih sobat kreatif untuk terjun ke dunia iya benar, teater. heeh.
Dan punya suara lugas kayak suaranya Kak Yunus. Apa ada pelatihan khusus Kak? Biasa kan gitu kan. Kok ngomongnya Bener-bener artikulasinya jelas. Ada ada pelatihan-pelatihan ya latihan berarti olah ini. vokal. Oke, Mm-mm. nah itu. Kalau untuk Mhm, latihan-latihan dasar biasanya itu kita sering lakuin, mhm. baik dilakukan secara mandiri ataupun juga kita lakukan secara berkelompok ketika ada pertemuan latihan rutin 1 minggu itu 1 kali. Heeh, heeh. Jadi latihan olah vokal, ada lagi olah tubuh, biar Mhm. tubuh kita itu nggak kaku kan. Iya 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 Termasuk bener. juga ekspresi, bagaimana ekspresi kita biar kita terlihat menarik ekspresinya. Heeh. Kemudian ada lagi olah rasa dan ada Oh, lagi oke. olah sukma istilahnya Waduh, itu. Jadi gimana ada tuh? 4 pengolahan, Heeh, olah heeh, tubuh, heeh. olah olah vokal, olah tubuh, olah rasa dan olah sukma. Kayaknya harus dijelaskan sama pelatih teater nih. Oke lah kalau olah vokal ya, olah tubuh mungkin udah Ah, tahu ya, olah rasa, iya. emosi mungkin. Olah sukma tuh apa Iya, sih olah Kak? rasa. Olah Iya. sukma itu Heeh. artinya kita balik ke penjiwaan nantinya. Oh, Jadi oke. ini level Heeh, yang heeh. lebih tinggi dari seorang pemain teater. Heeh, Kalau heeh, dia heeh. sudah mampu mengolah rasanya dalam sekejap, misal tiba-tiba dari nangis kemudian berubah jadi ketawa. Iya, heeh, heeh, heeh. Nah, itu berarti rasanya udah terolah. Ini level lebih tinggi dari olah rasa itu olah sukma. Oh, Jadi oke. si aktor bener-bener udah penjiwaan. Dari Heeh, ujung heeh, kaki heeh. sampai ke ujung kepala itu Heeh, heeh. bener-bener sudah masuk ke penjiwaan terhadap peran yang dia perankan. Oh gitu, dan untuk sampai ke tahapan ini pasti butuh waktu lama Butuh ya Kak waktu yang ya? lama benar. Bener banget nih. Mungkin Benar. kalau Kak Yunus sudah sampai ke level itu yakin banget kita kan ya. Kalau Kakak butuh Insya waktu berapa lama nih Allah. kemarin Kak akhirnya bisa sampai ke level sudah ke Sukma deh gitu kan ya, olah Olah Sukma. sukma itu Iya. eh 3 bulan bahkan mungkin 1 tahun sih. Itu pun juga dan Iya, itu juga harus kontinuitas bener. dan ibaratnya kita itu harus mengkarantina diri kita terhadap pencemaran-pencemaran karakter dari kehidupan realitanya kita kan Iya. sehingga kita bisa fokus untuk pembentukan karakter terhadap peran. Itu yang memang harus dibangun lebih serius sih Iya 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 seperti iya. itu. Bener, Ah, ah, karena memang realitas sama teater beda kadang-kadang perannya ya kayak aslinya beda. kita Ah, gimana ah. gitu kan. Iya, beda antara realita dengan kehidupan itu. Bener, tuh Tapi tuh. terkadang Oke. sering-sering loh lihat Heeh. anak-anak teater yang setelah berproses untuk peran yang dia bawakan, Heeh. peran tersebut nggak lepas dari diri dia. Ke bawah terus ya Kadang jadinya. masih ke bawah-bawah kan. Heeh heeh Heeh. heeh. Bisa jadi sih, saking Iya. menghayatinya mungkin ya Kak. Eh, Bisa jadi nih. artinya dia udah Heeh. nyaman barangkali dengan Bener peran tersebut. bener, itu dia Nah, nih. dari hal tersebut kan berarti kita bisa memanfaatkan teater ini sebagai media untuk Mhm. pembentukan karakter Mhm seseorang mhm sih. mhm mhm. Nah, kalau bicara soal pembentukan karakter tentunya pasti tidak butuh waktu yang singkat sih, lumayan Mhm cukup mhm. lama Iya iya gitu. iya. Makanya aku senang berteater sekarang ini, apalagi kan aplikasinya saya sekarang terjun di dunia pendidikan, selain Heeh sebagai heeh. pelatih teater juga Mhm. saya aktif sebagai guru dan saya Oh, gunakan oke. hal tersebut untuk yang namanya pengembangan karakter sih, Heeh karakter heeh heeh heeh. peserta didik yang jelas dari situ pembentukan Waduh, karakter peserta didik. keren banget nih Pak Guru. Pak Guru di mana nih Pak Guru ngajarnya nih? Cie, nanti Ah, pengen deh akhirnya ke sekolah sana biar belajar sama oh Pak Guru gitu, Yunus. ya. Iya iya iya. Kalau ngajarnya banyak kan nih di segala SMA. Cie. Iya iya. Pernah Bener ke bener SMA bener. ini, SMA itu. Tapi Iya kalau iya. saya ngajarnya di salah satu sekolah swasta di Pelaju. Oh, iya iya iya. Oh, daerah Pelaju. Karena mungkin Iya, Kakak balik ke daerah sana juga jangan-jangan ya? Nggak iya juga sih? benar-benar. Bener ya? Heeh. Oke. Kak, kan kita denger nih kayak suaranya Kak Yunus kan mantap banget, artikulasinya jelas gitu kan ya. Powernya Mm-mm. itu kan keangkat banget, Kak. Nah, untuk Heeh. melatih vokal itu gimana sih Kak kemarin latihan dasar untuk vokal aja gitu? Yang jelas pertama kita harus belajar dulu teknik pernapasan. Jadi teknik Mhm, mhm, pernapasan itu kan bisa dilakukan melalui 3 cara, mhm. melalui berdiri, duduk, atau juga bahkan tidur. Dan Oke. pernapasan yang digunakan ini adalah pernapasan kalau untuk pementasan teater sih, Mhm, rata-rata pemainnya itu harus menggunakan pernapasan perut. Karena biar power yang digunakan itu lebih besar daripada mhm, pernapasan dada. Dan biasanya untuk dasar-dasar latihan teknik pernapasan atau olah vokal, mhm. pertama kali itu kita harus melafalkan dulu yang namanya huruf hidup.
Huruf seperti hidup. A, I, U, Hmm, E, O begitu oke. kan. Karena huruf-huruf tersebut seringkali ketemu pada setiap kata ataupun Mhm, setiap kalimat mhm, yang digunakan oleh seorang aktor untuk menyampaikan percakapan dalam naskah yang akan dia perankan. mhm, Kemudian juga huruf-huruf mati. Nah, huruf-huruf mati atau huruf konsonan itu juga kita latih bagaimana bagaimana pembentukannya terhadap huruf hidup mhm, itu dilatih secara banyak teknik dan banyak caranya sih sebenarnya. mhm, mhm, Banyak teknik dan caranya. Kalau misalnya teknik untuk vokal supaya artikulasinya jelas itu biasanya saya gunakan teknik membaca cepat. oh Ada gitu, buku apapun itu, bacaan heeh, apapun, saya mhm, minta anak didik saya untuk membacanya cepat, juga mhm, membacanya lambat. Nah, mhm. jadi dari sana nanti akan kelihatan kemalasan-kemalasan lidah mereka untuk berbicara. Biasanya teman-teman, Mhm. adik-adik ini kan rata-rata masih memiliki kemalasan lidah untuk Iya, berbicara. bener. Sehingga ketika ngomong seringkali kasus yang ditemukan, seringkali istilahnya itu belibet. Seringkali Heeh, belibet, betul. seringkali apa itu istilahnya itu ya. Heeh heeh heeh, selipang Itu lah ya. akhirnya artikulasinya juga kadang tidak jelas. Nah, Tapi itu beberapa kasus dia. juga sih Mhm, untuk pembentukan vokal itu kan biasanya juga ditunjang oleh alat-alat tubuh yang disediakan oleh tubuh kita mhm, seperti lidah yang pendek itu kan juga mengalami yang namanya sedikit kecenderungan agak sulit ya untuk latihan vokalnya. mhm, Paling saya mhm, biasanya bertemu dengan mereka-mereka yang memiliki struktur lidah yang pendek mhm, atau mhm, mulut yang barangkali ini mohon maaf barangkali ada kekurangan sehingga mhm, mhm, berpengaruh terhadap produksi vokalnya itu biasanya mhm. saya memberikan strategi-strategi khusus Oke. kepada mereka Mhm. sehingga saya ingin mereka itu tidak menjadikan kekurangan-kekurangan tersebut sebagai alasan untuk mereka pada akhirnya tidak mau maju dan mencoba begitu. Oh gitu, iya 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 iya. Tapi artinya jangan, mohon maaf, kalau ada kekurangan itu sebenarnya masih bisa dipoles ya, Kak, Mhm, ya? Masih bisa gitu kan iya ya? masih boleh. Iya, Masih boleh, bener. jangan sampai nanti kan kekurangan-kekurangan baik fisik dan lain sebagainya Mhm, itu menghambat adik-adik untuk maju sih. mhm, mhm. Malah justru dengan hal-hal seperti itu kita gunakan ke arah yang positif dan yang jelas dilatih lagi, dikembangkan lagi untuk menjadi pribadi yang benar-benar bisa menerima bahwa diri mereka tuh unik dan Mhm. bisa diterima oleh yang lainnya begitu. Yes, waduh itu tuh sampai kreatif ya, selalu berpositif thinking nih yang diajarkan sama Kak Bener, Yunus pasti ya. mhm Oke, mhm tapi mhm. untuk menghindari kayak dibilang ngomongnya jadi belibet gitu ya Kak, itu sebenarnya gimana sih Kak? Harus ada latihan khusus ya Kak ya? Ini kan Ada ribet. latihan khusus, itu Heeh heeh. tadi salah satunya itu tadi kita baca cepat dengan Baca baca cepat. lambat. Oke. Heeh, karena, aku pikir itu terletaknya di kemalasan lidah untuk berbicara, karena kan Mhm, mhm, biasanya, orang-orang yang tidak terbiasa untuk berbicara, beda mhm. lagi dengan kamu ya, kalau kamu kan udah terbiasa Kakak berbicara kali. sebagai penyiar ya, Iya bener Dek. bener. Bener bener. Heeh, jadi nah kalau kalau Heeh. mereka kan barangkali hal-hal seperti itu sering kali mereka temukan karena struktur lidah yang biasanya males berbicara, tidak Ah terbiasa berbicara. Ditambah lagi biasanya tekanan psikologi mereka karena rasa ah. gugup itu Heeh kan. heeh heeh. Akhirnya kerjasama antara kemalasan lidah berbicara dan rasa gugup mereka itu yang tidak percaya diri. Yes yes. Akhirnya terbentuklah yang namanya ribet-ribet. Ribet, iya bener. Heeh. Iya, jadi kalau saya ya, Dek, biasanya meng-combine latihan-latihan vokal, itu Heeh. kita combine dengan latihan konsentrasi. Oke. Jadi di samping mereka fokus dengan bagaimana mereka bisa menyampaikan vokal mereka biar terdengar dengan lantang, bulat, Mhm mhm. juga mereka juga harus fokus dengan konsentrasi mereka. Mhm. Kalau seandainya mereka tidak konsentrasi kan apa yang mereka ucapkan dengan apa mereka pikirkan kan otomatis tidak sinkron antara apa yang mereka ucapkan dengan apa yang mereka pikirkan. Mhm. Jadi ada latihan combine, biasanya saya kombinasi latihan olah vokal, olah tubuh, Mhm. termasuk juga latihan konsentrasi, itu kita combine dan latihan gerak atau olah Mhm. tubuh tadi. Oke. Karena kalau seandainya adik-adik itu sudah diajak gerak, Mhm. beda lagi nanti vokalnya. Vokalnya pasti
Vokalnya pasti Oh, oke. mengecil lagi powernya Heeh heeh ketika heeh. mereka latihan dengan statis kan. Ah Nah, hah, jadi makanya saya sering kali mengajak mereka untuk olah vokal itu sambil bergerak, sambil berlari, meneriakkan oke. vokal a, i, u, e, o supaya power dan artikulasinya masih tetap stabil walaupun kondisinya lagi sedang bergerak, Ah hah. kecil maupun besar, Oh, jadi gitu. gitu. Jadi ternyata bergerak itu punya pengaruh juga sama vokal kita Punya ya, Kak, ya, pengaruh, benar. ternyata ya. Yes, tuh kan banyak tahu nih sampai kreatif ya, jadi ngobrol sama Kak Yunus jadi tahu banyak hal yang Mhm, tadi belum tahu, ternyata gini iya. ya. Kamu Makanya juga sulit kalau seandainya heeh. ada drama musikal kan, di Heeh mana heeh aktornya heeh. itu diharuskan untuk menari, menyanyi, sambil berakting. Bener Itu bener. agak sulit itu, bagaimana mereka harus menari sambil bernyanyi, sambil berakting. Heeh heeh heeh. Dengan kondisi mereka sambil menari, bergerak, suara mereka juga harus stabil itu kan, Heeh itu heeh agak heeh. sulit. Itu beberapa Waduh, waktu tuh. iya. Itu perlu pelatihan khusus lagi ya kalau Wah, udah ke arah bener, sana ya, perlu Kak. latihan khusus lagi. Bener bener bener. Oke deh, tuh kan sampai kreatif seru banget ya ngobrolnya dan kalau saya kamu pengen tahu banyak juga tentang dunia teater, tentang profesi sebagai seorang pelatih teater juga boleh. Yuk WhatsApp yuk di 0857 2nya 5 kali 916 atau bisa langsung aja ya. Bisa komen aja di live chat kita yang ada di YouTube channel RRI Palembang. Kita rehat bentar ya, Kak ya. Setelah Ya, ini kita boleh. bakal masuk lagi buat ngobrol lagi dong sampai kreatif. Jadi Oke kamu jangan oke, siap. kemana-mana. Ya, cukup kamu di rumah aja sampai kreatif dan dengerin program spesial kita kelas inspirasi. Rencanakan masa depanmu di kelas inspirasi. Polri akan menindak tegas jika ada pelanggaran Antibiotik, obat-obatan, susu, medis, dan bahan apalagi ya? pengaman pandemi COVID-19. Wak Dola? Ini disampaikan Wadola, mau kemana? Nak belanja, borong dulu. Oh, Susu, hati-hati Wak. Iya, iya. Wak Dola? Wadola. Belajar di Pro 2. Edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di kelas inspirasi. Belajar di Pro 2. Kelas Inspirasi. Disiarkan dari kawasan Metropolis Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang RRI Pro 2 FM. Suara kreativitas sahabat kreatif sekarang balik lagi ya. Kita ngobrol di program kita kelas inspirasi. Kita bareng Kak Muhammad Yunus yang udah tersambung secara virtual. Hai Kak Yunus. Halo. Iya deh ngobrol lagi. Seru banget sih ngobrol Ngobrol sama lagi Kak ya. Yunus ya. Seru banget udah dibilang karena kita tahu banyak hal nih sampai kreatif ya, banyak hal tentang seni peran, tentang dunia teater seperti apa. Ternyata latihannya itu juga luar biasa nih ya. Kak Yunus aja sampai tingkat advance kayak gini 3 bulan sampai 1 tahun bahkan katanya ya baru yang udah dikatakan Iya. mahir banget gitu. Kak Yunus ingat gak sih pertama kali waktu dapat peran tuh jadi apa? Waktu pertama kali dapat peran Iya. itu jadi pecandu narkoba sih. Jadi tantangannya pada Wow. saat itu Heeh, waktu di sekolah kebenaran bapak heeh, atau orang tua saya juga nonton heeh, dan dia paling depan langsung berhadapan langsung dengan mukanya bapak kan pada saat itu acara perpisahan kepala sekolah kalau nggak salah kan. heeh, 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 Jadi setelah kejadian itu bapak itu nangis kan, heeh, kemudian heeh. pulang dari rumah dia bilang, "Nus, jangan lagi main peran yang seperti itu ya." Oh, Jadi dibilangin seperti itu kan. iya 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 Karena iya. ya beberapa bulan dari sebelumnya itu juga kan ada kejadian di mana saudara saya juga mengalami saya Heeh, heeh. mengalami yang namanya kecelakaan dan ya itu tadi Iya iya menyebabkan iya iya. ia meninggal sih Heeh, itu. heeh, heeh, Jadi heeh. mungkin bapak masih trauma pada saat itu kan. Iya Jadi iya iya. ada adegan saya dia harus berhadapan langsung. Heeh. Pada saat itu saya harus fokus kan bagaimana tuh di depan saya orang tua saya sendiri kan. Heeh, heeh, heeh. Tapi ya karena itu peran jadi mau tidak mau dan harus kita membawakannya dengan baik di situ. Bener. Tapi emang secara nggak langsung Heeh. berarti udah terasa banget Kak, sampai terbawa juga emosi orang tua ngerasa ini anak saya kayak Iya, pecandu banget jadi nih gitu kan. iya Itu jadi pulang momen dari situ, hidupnya. "Awas," Heeh, katanya ya, heeh. "jadi narkoba."
Nah, aku cuma ketawa kan pada saat itu kan. Enggak lah Pak, aku bilang seperti itu kan peran, aku bilang seperti Bener itu. bener bener. Oke. Itu sih pengalaman pertama kali bermain peran sih. Langsung dapat Mm-mm. peran kayak gitu ya. Tapi kalau kakak Langsung pribadi, dapat peran seperti itu. iya enakan Hmm. dapat peran antagonis atau protagonis sih kalau kakak pribadi ngerasa gitu loh. Sebenarnya sih dua-duanya itu memiliki tantangan tersendiri. Bagaimana antagonis itu bisa sampai dengan baik ke penonton, begitu juga dengan antagonis. Kalau saya pribadi sih dua-duanya itu punya tantangan tersendiri. Akan tetapi sih saya lebih suka yang antagonis. Antagonis ya biasanya sih. Antagonis. Kenapa tuh? Kak? Biar membuat penonton merasa terbawa emosi karena melihat pula sikap kita yang membuat mereka benci itu barangkali agak sedikit tertantang tuh Iya, kan, bener, agak bener, sedikit bener, bener. tertantang. Emang lebih menantang kalau dapat yang antagonis ya kak ya? Iya, daripada yang protagonis sebenarnya Iya, kan. bener bener eh, bener. eh, Oke, kita Pola ke emosinya juga begitu. kita ke pertanyaan yang masuk ya kak. Ini sudah ada gabung di WhatsApp Boleh, Rodo Afam boleh, boleh. nih di 0857 2-nya 5 kali 916 ya, yang mau tanya-tanya boleh banget. Halo, selamat pagi Kak Yunus, salam kenal. Dengar suaranya Ya, juga salam kenal mantap. juga. Iya, mantap banget suaranya dari Bobby di Polygon katanya gitu. Mm-mm. Bisa nggak sih Kak? Pertanyaannya, bisa nggak sih Kak seorang anak pemalu tiba-tiba jadi seorang pemain teater yang handal? Kak Yunus juga dulu katanya pemalu Bisa kan? banget. Iya, Kak Yunus Bener. pemalu katanya dulu, Saya iya kan? juga dulu pemalu, benar. Bisa banget. Asal yang jelas pertama motivasinya dulu kan, motivasinya dulu untuk benar-benar ikut teater itu barangkali untuk biar tadinya malu, bukan berarti nanti jadinya malu-maluin, Iya. bukan. Itu bisa banget. Rata-rata siswa saya juga rata-rata mereka itu pemalu dan memiliki kecenderungan di mana mereka tidak bisa menguasai diri mereka ketika tampil di depan umum atau di depan publik, atau dalam hal ini mereka menggunakan kelas ketika belajar pada saat itu tatap muka kan, itu sebagai media mereka untuk melatih diri mereka, membandingkan hasil ketika mereka sebelum masuk teater dengan sesudah masuk teater. Oh, Itu bisa banget. Bisa Nah, banget. Asal ada kemauan aja sih, walaupun asal ada malu-malu kan. kemauan. Bener. Karena rata-rata apalagi ini kita ini kalau saya temukan di lapangan, anak-anak teater itu cenderungnya banyak cewek. Karena Iya ya. berpikirnya mungkin yang laki-laki, yang cowok barangkali agak sedikit berpikir, oh seni itu ke cewek-cewekan atau bagaimana. Iya sih ya. Padahal mereka belum tahu loh. Mereka Bener. belum tahu di teater itu banyak sekali, kita nggak lihat gender kan. Bahkan kalau untuk laki-laki, untuk yang cowok itu diperlukan banget. Karena di teater bukan hanya berfokus pada actingnya saja, tapi ada penataan musik itu kan, penataan setting dan lain sebagainya gitu. Gitu, Bobby. Kamu berminat boleh gitu kan Jadi ya. kalau Bobby berminat boleh. Pertama-tama tahap yang harus dilakukan ya itu tadi, coba lihat eskul teaternya di sekolah kalau masih sekolah kan, aktif atau tidak, kemudian bagaimana komunitasnya. Karena kalau saya lihat nih ya, jadi ya rata-rata eskul untuk komunitas teater di sekolah itu biasanya diminati oleh para siswa, akan tetapi yang disayangkan kebanyakan mereka kekurangan yang namanya pelatih. Sehingga anak-anak biasa berlatih sendiri dengan apa yang mereka ketahui sendiri, tanpa diarahkan bagaimana sih teater itu yang sebenarnya. Malah terkadang saya pernah waktu itu datang ke salah satu SMA dan ketemu dengan eskul teaternya. Mereka mempunyai definisi sendiri tentang teater. Ketika saya tanya teaternya ada, oh ada katanya, ada sir. Teater itu yang jadi raja-raja gitu ya katanya, jadi putri-putri. Jadi saya tertawa, saya bilang oh ternyata mereka masih menerjemahkan teater itu sama kayak teater tradisi kita itu dulu muluk kan. Memang kalau Palembang kan memang rata-rata memang tradisi kita kan teaternya itu kan dulu muluk kan. Nah, saya jelasin dengan mereka bahwa teater itu tidak hanya sebatas jadi raja-raja dan putri-putri saja begitu. Banyak kisah lain sebenarnya. Banyak, bener ya. Apalagi rata-rata anak-anak biasanya mereka bermain teater itu kan ada
yang namanya istilahnya itu hukum-hukum panggung kan. Mereka mhm. belum mengetahui hukum-hukum panggung itu seperti apa, Heeh, blockingnya seperti apa, blocking ya, penggunaan bener. blocking, Heeh penguasaan heeh. terhadap panggung. Heeh. Sehingga sangat disayangkan sekali kalau saya lihat ada pertunjukan teater dari anak-anak sekolah, Mhm, mereka sudah memiliki mental, mereka sudah memiliki proses kerjasama yang baik, akan mhm, tetapi beberapa hal mereka barangkali tidak ada yang memberitahu atau mhm. barangkali tidak ada yang membimbing, sangat disayangkan sekali pertunjukannya jadinya kan agak kurang estetik ketika dijadikan seni pertunjukan di atas panggung, hanya Iya. gara-gara ada beberapa yang mereka kurang memahami hal tersebut. Gitu deh, ya Mhm. udah, terus Jadi berlatih buat aja. Bobby Mhm, ya pokoknya pasti bisa kok iya. ya, pasti bisa selagi Bobby-nya ada motivasi dan kemauan untuk mencoba. Pasti, hal-hal yang Bobby maksudkan tadi seperti rasa malu dan tidak Mhm, percaya diri, itu mhm. akan mulai terkikis seiring dengan yang namanya proses kreatifnya Bener. Bobby di dalam komunitas teater atau Yes, seni peran. benar. Semangat Bobby, Semangat ya Bobby. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak, ya. Ada Mhm, Vivi katanya, "Kak Yunus pernah lupa teks naskah nggak sih saat akting? Terus cara menghadapinya gimana tuh, Kak?" iya. Nah, ini dia Aduh, nih. ini bener, saya pernah, Heeh, pentas pada saat itu heeh heeh. dan saya lupa dialog. Oh Jadi gitu? ketika lupa dialog itu bisa dirasakan bagaimana kalau seandainya mental kita tidak siap di atas Heeh heeh panggung heeh tadi, heeh. eee, mungkin yang ada di benak saya pada saat itu seandainya ini latihan, saya pasti ingin meng-cut sendiri Iya, adegan saya ini langsung ambil karena kertas gitu, mana saya naskah. lupa heeh, Bener bener bener. tapi pada saat itu saya lihat lawan main saya Heeh heeh. tetap kalem dan juga suasananya juga tetap biasa-biasa saja. Ah hah ah hah. Jadi akhirnya saya lakukan yang namanya untuk dilewatkan hal Heeh heeh. tersebut dan Heeh. percaya lagi sih pada yang namanya latihan yang sudah kita latih. Oke. Triknya itu yang pertama satu kuasai yang namanya mental kita, Ah tetap hah ah jaga hah. yang namanya kerjasama dengan lawan main. Biasanya Mhm. juga kan lawan main yang bagus itu yang baik terkadang mengingatkan ketika kita lupa dialog. Heeh, dipancing Mengingatkan gitu ya, Kak, ya misalnya? Ah memancing, hah. memberikan pancingan kan untuk Heeh kita heeh heeh. mengingat. Dan juga selama latihan teater kita ada istilahnya latihan dasar berupa improvisasi. Jadi, Oke. melakukan sesuatu di luar dari rencana yang bakal terjadi di atas pentas, Heeh heeh gitu. heeh. Jadi latihan improvisasi itu benar-benar diasah untuk para aktor sebagai modal mereka. Kelak suatu saat misalnya kita tidak tahu ya hal-hal yang tidak terduga di luar dari Heeh. rencana kita, misalnya salah satu setting roboh atau barangkali salah satu pemain pingsan Heeh misalnya atau heeh heeh barangkali heeh. termasuk kita juga lupa dialog. Ah hah. Nah, pentingnya latihan improvisasi untuk mengasah bagaimana otak kita langsung bisa bersifat spontanitas terhadap sesuatu tanpa keluar dari yang namanya alur yang sudah kita sepakati, Ah hah. tapi spontanitas tersebut cerdas untuk Oke. menyelamatkan keadaan, begitu. Bener. Tapi nih susah nggak sih, Kak, kalau latihan improvisasi gitu loh misalnya, Eee, sebenarnya? lumayan sulit sih, Iya ya? lumayan sulit, Heeh heeh tapi itu heeh. tadi, kita perlu yang namanya latihan tahap pertama yaitu konsentrasi. Kalau Konsentrasi dulu. konsentrasi kita sudah baik, Mhm. insya Allah improvisasi itu akan berjalan dengan lancar. Mhm. Karena kesulitan improvisasi kalau untuk latihan-latihan yang saya berikan biasa improvisasi dengan kata, jadi Mhm. bermain kata. Ah hah. Jadi, mereka harus menyiapkan kata secara spontanitas, Ah hah. menjawab pertanyaan secara spontanitas, Mhm. bukan dihafal. Jadi anak-anak biasanya itu ketika saya beri pertanyaan secara tiba-tiba, mereka kan bentuk lingkaran tuh. Ah hah. Oke, saya beri instruksi. Kalian siapkan pertanyaan secara spontanitas dari pertanyaan yang saya tanyakan. Ah hah. Kedatangan saya ini nggak tahu acak kan dengan Iya. siapa kan. Ah Tiba-tiba hah. aku tunjuk langsung si A. Heeh heeh. Si A tadi mungkin masih tegang. Jadi jawaban dia itu tadi terhadap pertanyaan kita karena nggak nalar, karena tegang tadi. Ah hah. Akhirnya jawabannya sembarangan. Itu kadang Oh. membuat situasi kembali tertawa kan Heeh anak-anak. heeh Misalnya heeh. aku kasih pertanyaan secara spontanitas, "Kamu monyet atau manusia?" "Monyet," katanya Oh. dia seperti itu. Nah, makanya aku bilang, nah berarti kalian harus santai, rileks, percaya dengan keadaan, jangan sampai tegang kan. Akhirnya jawaban kalian tidak cerdas tuh. Itu Iya iya untuk iya. bentuk latihan
apa itu improvisasi kata. Beda lagi dengan improvisasi tindakan kan. Improvisasi tindakan, aku lempar yang namanya bola secara tiba-tiba, bagaimana mereka bisa meresponnya, atau barangkali aku jatuhkan benda yang barangkali ada yang mengabaikan, ada yang tiba-tiba mereka perbaiki, seperti itu sih. Oke. Iya. Jadi latihan teater itu menarik. Yang jelas melatih respon-respon tubuh kita, baik itu bagian tubuh kita yang terkecil sekalipun maupun bagian tubuh kita yang sering kita gunakan. Iya. Karena benar. kalau di sini ya dia saya lihat rata-rata anak-anak, termasuk mungkin kita juga sih, seringkali kita tidak bisa mengolah atau membatasi fungsi yang namanya tubuh kita, seperti mata nih. Mata ini kan tidak hanya kita gunakan cuma sekedar melihat apa yang kita inginkan lihat kan, tapi ternyata banyak juga kegunaan lainnya. Bahkan dengan mata pun, satu indera yang kita gunakan saja itu sudah bisa mengasah kemampuan seseorang untuk menjadi aktor yang baik di atas panggung. Begitu. Waduh, bener nih Sobat Kreatif ya. Keren banget deh pokoknya. Oke Kak, kita ke pertanyaan selanjutnya boleh ya Kak ya? Ini banyak yang masuk nih di Boleh, WhatsApp. boleh. Waduh, semangat Boleh. banget belajar sama Kak Yunus ya. Dari Risna di KM 19, mau tanya gimana caranya gabung jadi anak teater? Gabung dengan anak teater, kalau sekarang ini kalau di Palembang banyak sekali sebenarnya komunitas-komunitas teater yang sifatnya independen. Jadi independen artinya itu enggak terikat pada satu lembaga. Jadi boleh kalian kepoin barangkali di Instagramnya, banyak sekali tuh di Instagramnya. Tapi saran saya carilah komunitas-komunitas yang produktif, karena kalau cuma sekedar latihan tapi tidak ada produksi atau karya, itu kan biasanya bagaimana ya, kayak kurang sesuatu deh ketika latihan tadi digunakan tapi tidak ada aplikasinya kan. Nah jadi saran saya kepada siapa tadi, Riri ya, yang di Risna KM Ya, 19. Risna di KM 19, silakan cari informasinya di Instagram, di media sosial, banyak sih komunitas-komunitas Palembang, atau silakan saja hubungi yang namanya koordinasi untuk kesenian yang ada di Kota Palembang. Biasanya ada dewan kesenian sih setiap daerah itu gitu. Tapi kalau misalnya dia statusnya masih sekolah atau pelajar, coba cek lagi, siapa tahu kan di sekolahnya itu dulu punya yang namanya kegiatan ekstrakurikuler untuk teater. Iya, biasanya rata-rata sekolah ada ya kayak ekskul teater ini. Iya, biasanya rata-rata ada. Iya gitu Risna. Terima kasih udah bertanya ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Waduh, karena waktunya udah mepet, kita bacain lagi dari Puput di Jakabaring katanya. Salam kenal Kak Yunus yang suaranya mantap banget, dibilang gitu ya. Kak, dari umur berapa sih kira-kira yang sudah bisa mengajarkan teater? Aku punya ponakan kayaknya pinter acting tuh, anak umurnya masih 3 tahun, suka cengar-cengir, suka nangis-nangis depan kaca. Oh, berapa tahun nih Kak pas banget misalnya untuk melatih teater? Itu pas sih. Saya juga punya keponakan usianya sekitar 2 tahun atau 3 tahun. Dan pola latihan yang kita gunakan jelas berbeda kan. Karena anak-anak balita biasanya memiliki kecenderungan mood yang sulit sekali kita arahkan dengan baik. Tuh. Tapi itu dari umur 3 tahun sampai umur 5 tahun pun itu sudah bisa kita latih untuk actingnya. Oh, udah bisa ya. Barangkali berikan mereka tontonan-tontonan yang cocok untuk pelatihan acting di usia 3 sampai 5 tahun. Gitu. Oke. Jadi apa nih Kak biasanya bagusnya kalau untuk anak-anak balita 3 tahun gitu ya? Kan sekarang kalau kita lihat sinetron aja kan kadang-kadang ini anak masih kecil kok pinter banget nangisnya. Nah, zaman itu sekarang malah salah. sering banget. Terkadang salah kita dalam mengawasinya ya. Salah dalam mengawasinya kan. Kalau untuk balita umur 3 sampai 5 tahun biasanya lebih banyak mereka tuh cenderungnya di pengamatan. Iya. Jadi mereka kan meniru, malah justru usia 3 sampai 5 tahun balita itu memiliki imajinasi yang luar biasa sekali dibandingkan kita kan. Kita ini kan makin besar, terkadang makin sungkan untuk yang namanya bermain dengan imajinasi. Malah kalau anak-anak kan dia jadi dokter, kursi dijadiin mobil, kita bilang itu kursi, tetap ngotot dia pasti bilang itu mobil kan. Benar. Saking luar biasa sekali imajinasinya kan. Tapi kalau di usia kita sekarang
makin dewasa kita makin sungkan untuk berimajinasi. Padahal imajinasi itu gerbang juga sih untuk bagaimana kita bisa menjadi aktor yang baik. Oke, Gitu. iya. Jadi diarahkan aja boleh. Kalau kayak kayak pelatihan kursus-kursus untuk anak 3 sampai 5 tahun ada nggak nih Kak? Atau bisa sama Kak Yunus jangan-jangan nih? Boleh, Oh, bisa, oke, boleh, bisa bisa. ya Kak ya? Boleh, bisa. Bisa Puput ya kalau memang kamu tertarik untuk Saya mengembangkan lihat bakatnya. juga untuk kegunaannya ya, apakah untuk apa kan tujuan itu kan. Jadi yang namanya latihan teater, saya lihat model-model tujuannya itu untuk apa? Apakah untuk kecerdasan dia supaya balita itu tadi pandai berbicara, begitu kan, dan lain sebagainya, begitu. Oke. Atau kalau memang ada audisi untuk talent, begitu. Jadi tergantung tujuannya. Oke. Kalau seandainya ada yang mau kayak tadi Kak private atau apa sama Kak Yunus, gitu biasanya kemana Kak bisa? Atau ke Instagram, ke nomor handphone, Boleh kemana sih? di nomor handphone juga boleh, di Instagram juga ada. Kita ada Oke. Instagram. Iya, Instagram Kakak apa sih Kak? Mungkin bisa dibocorin sama sahabat kreatif. MHD YUNUSS, S-nya double. Oke, pantes aku nyari nggak ketemu tadi Kak. Oh gitu ya, aku jadi Iya, mana nih udah. Oke. MUHD YUNUSS. Oke, gitu. Jadi mungkin bisa DM aja ya Kak ya, lebih lanjut lagi Boleh. nih. Sebenarnya udah mepet banget, tapi kita bisa menyelamatkan satu pertanyaan terakhir nggak apa-apa ya Kak ya, satu terakhir lagi nih. Boleh. Karena setelah itu udah nyaris banget jam 11 ya sampai kreatif ya. Oke, halo Kakak, salam kenal katanya. Aku Firdaus yang ada di Canton. Oke, mau tanya Halo nih Kak. Firdaus. Mau tanya Ya. Kak, gimana sih katanya biar kita tuh bisa lebih semangat untuk latihan, apalagi memancing air mata yang kayak gampang banget orang nangis. Apakah cukup dengan mengingat hal-hal sedih atau ada cara lain sebenarnya? Memancing itu yang jelas harus rileks dulu. Rileks dalam artian di sini biasanya otak kita ini cenderung tercemari dengan hal-hal yang membuat kita sedikit tidak fokus, sehingga fungsi dan tugas kita sebagai aktor itu menciptakan suasana, bukan terbawa suasana. Jadi harus rileks dulu. Setelah rileks tadi bisa dilakukan dengan teknik pernapasan. Kemudian perannya apa kan, dialognya bagaimana, letak kesedihannya itu di perkataan atau dialog yang mana. Nah baru kalau seandainya itu sudah satu tubuh dengan diri kamu Firdaus, dari ujung kaki sampai ujung kepala, dan itu sudah membuat kamu sendiri merasakan bergetar untuk menyampaikannya, insya Allah sih getaran-getaran itu jadi energi yang bisa tertular langsung kepada para penonton. Kalau diri sendiri si Firdaus yang merasakan dampak sedihnya, terus terhadap peran tersebut, orang lain juga akan merasakannya. Jadi nggak mesti harus apa tadi dia bilang tadi, nginget-nginget hal sedih katanya. nggak mesti juga harus nginget hal sedih sih. Tapi ya pada dasarnya seorang aktor yang baru memulai biasanya mengingat-ingat dulu, menggunakan memori-memori sedih mereka kemarin untuk menstimulasi emosi sedih mereka. Biasanya seperti itu. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah kalau Nggak seperti apa-apa, itu. mungkin tahap-tahap awal boleh lah ya Kak ya. Tahap gitu. awal boleh. Tapi selanjutnya ya itu tadi, kita lebih fokus, lebih konsentrasi buat relax dulu. Kita ciptakan kondisi, bukan kondisi yang menciptakan kita, tapi kita ciptakan kondisinya, hadir dan rasakan tokoh yang kita bawakan tersebut. Jadi lebih balik lagi ke empati, bukan simpatik. Nah, kalau kita itu simpatik kan berarti cuma sekedar oh begitu ya. Kalau empatik, aduh sedih rasanya membawakan tokoh yang ini begini itu benar-benar empati, rasa empatinya itu diolah. Oke, gitu ya Firdaus ya. Terus nanya, ada channel YouTube atau channel pembelajaran online gak sih Kak? Sekarang lagi model banget nih katanya pembelajaran online. Kalau Kakak gitu gak nih? Kalau saya sih pengen sih mencoba seperti itu, akan tetapi gimana ya? Waktu juga ya Kak ya. Satu waktu, dua juga. Aku berpikir sih adik-adik kan sekarang kan sudah sangat dekat sekali dengan internet dan sudah bisa menjelajahi yang namanya situs-situs atau apa itu tayangan-tayangan YouTube yang
banyak sih, Mhm, banyak itu di mhm. internet banyak. Iya. Bahkan dari para maestro-maestro teater di Indonesia maupun di dunia itu banyak Mhm. sekali. Oke, Heeh. gitu deh. Aduh, pengennya baca pertanyaan lain tapi waktu kita udah singkat banget nih, udah jam 11 aja Iya, sekarang benar. ya. Apa? Iya deh. Jadi mungkin di akhir ini ada pesan apa yang pengen Kakak sampaikan ke sahabat kreatif kita nih, Kak? Boleh, silahkan, Kak. Ini. Pesannya satu, di masa pandemi ini kasihan dengan seni pertunjukan. Seni pertunjukan di Palembang ini Heeh, sangat-sangat tergantung lagi dengan gerakan dari anak-anak mudanya. heeh, heeh. Meskipun kita lagi mengalami pandemi, tapi kreativitas harus tetap tanpa batas. Bener. Dalam artian di sini kita tetap membatasi dengan protokol kesehatan, kesehatan Mhm, tetap kita jaga, akan mhm, tetapi kreativitas jangan tidak terjaga. Karena mhm. kasihan sekali, aku sangat khawatir sekali seni pertunjukan Palembang akan kehilangan anak-anak muda. Di masa Heeh. pandemi mereka lebih banyak mager, lebih banyak menjadikan tontonan-tontonan internet sebagai dewa mereka yang bisa Bener. menyelamatkan yang bisa menyelamatkan hidup mereka seolah-olah Heeh, heeh, heeh. tanpa mereka sadari bahwa kita pun bisa menjadi sesuatu yang bisa ditonton, Iya. bukan cuma sekedar untuk menonton. Jadi begitu Mhm. saja sih, itu pesan saya untuk anak-anak Oke, muda. luar Tetap biasa. semangat. Mhm. Ya, semangat juga Siap. untuk komunitas-komunitas teater yang barangkali lagi di rumah aja, Ah hah. ya. Tetap berkreativitas, gunakan media apapun untuk tetap selalu berkreativitas. Itu aja. Yes, oke deh. Wow, makasih banyak Kak Yunus. Yeay. Sama-sama. Hari ini sudah berbagi banyak banget hal dan ngejawab Nah, pertanyaan sampai kreatif kita juga. Good luck ya Kak Yunus ya. oke, 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 oke. Oke, Makasih salam ya. sehat selalu. Sama-sama. Yuk, Dadah. dadah. Oke, itu dia tadi sampai kreatif ngobrol seru kita bareng Kakak Muhammad Yunus ya, pelatih teater, ternyata guru juga yang sudah share banyak hal ya, sudah membagikan banyak hal juga buat kita semua pastinya, dan udah menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu yang udah masuk tadi. Oke, kelas inspirasi buat hari ini udah selesai ya, dan besok-besok bakal ada lagi nih kelas inspirasi. Kira-kira bakal ngobrol sama siapa? Bakal cerita tentang profesi apa? Ya udah, kamu terus denger Prodo FM Suara Kreativitas karena hadirnya kelas inspirasi setiap hari ya. Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat di Prodo FM Palembang Suara Kreativitas. Resti Chandra pamit dulu, makasih kebersamaan kamu ya Sobat Kreatif ya. Seperti biasa terus patuhi protokol kesehatan, ikuti juga himbauan pemerintah dan selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.